6 masalah pendidikan yang sejak dulu sampai sekarang itu masih ada di Indonesia. Yang pertama, menyeragamkan. Dari pakaian, model rambut, warna sepatu, warna kaos kaki, bahkan pikiran kita kadang diseragamkan di sekolah. Jadi apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru, maka kita harus menjadi seperti itu. Sehingga kalau ada orang yang berbeda, mereka dianggap aneh, bahkan nggak normal. Dan itu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kan. Kalau ada yang beda dari yang disampaikan oleh di sekolah, itu kita anggap nggak benar, nggak normal, aneh. Yang kedua adalah pendidikan kita masih fokus pada peningkatan kognitif. Jadi banyak orang yang pinter, tapi kecerdasan afeksinya dan motoriknya itu kurang terasah. Makanya kita hanya diminta banyak menghafal, mengetahui, tapi gimana cara mempraktekkan itu kita kurang. Dan akibatnya adalah nilai-nilai seperti kecerdasan emosional, kepedulian, empati kita pada hal-hal di lingkungan sekitar kita tuh menjadi kurang. Karena kita memang tidak dilatih begitu di sekolah. Kita hanya dilatih untuk menghafal, untuk tahu ilmunya, untuk pinter. Jadi semua dihitung dengan angka secara matematis. Makanya kenapa yang sering dihargai, yang diberikan prestasi itu adalah orang-orang yang dapat piala ketika dia menang lomba matematika misalnya. Pokoknya lomba-lomba yang mendapatkan piala. Orang-orang yang misalkan anak murid melakukan kejujuran, dia jujur misalnya ketika melakukan kesalahan, atau membantu temannya, atau membuat proyek sosial, itu jarang diapresiasi. Dan juga jarang diangkat sebagai sebuah prestasi kan, seperti mereka yang menang di lomba-lomba eksak. Itu masalah kedua. Ketiga adalah pelajaran kita tuh masih sangat tekstual dan tidak kontekstual. Maksudnya, kalau kita belajar itu lebih banyak Bapak Ibu guru kita kan merujuk pada buku panduan, buku LKS gitu ya. Tapi kadang kita tuh nggak tahu bagaimana cara mempraktekkan pelajaran itu dalam kehidupan yang real kita hadapi sehari-hari. Ya, karena ya meskipun Bapak Ibu guru kita kan juga dituntut oleh kurikulum ya, sehingga mereka harus menyelesaikan itu. Tapi akhirnya yang kita dapatkan hanya lagi-lagi hafalan. Kita tidak mampu untuk mempraktekkan itu dalam menghadapi masalah yang kita hadapi sehari-hari. Jadi ilmu yang di sekolah kadang nggak kepake banyak dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan itu masalah. Nah, 3 masalah lainnya. Di video sebelumnya kita udah ngebahas 3 masalah pendidikan sejak dulu sampai sekarang tuh masih ada. Sekarang kita lanjutin ya. Yang keempat, pendidikan kita tuh bentuknya masih transfer ilmu dari guru kepada siswa. Jadi apa yang disampaikan oleh guru itu seolah-olah harus diterima sepenuhnya oleh siswa. Jadi jarang kita diminta untuk memahami apa sih sebetulnya maksud dari pernyataan A, B, C gitu kan. Karena seolah-olah bahwa ketika siswa itu datang ke sekolah memang untuk menerima ilmu saja. Jadi guru ngasih, siswa menerima begitu saja. Padahal yang benar mestinya kita diajarin tuh gimana kita paham dengan pernyataan yang diberikan oleh bu guru. Kenapa A, kenapa B, apa sebabnya. Nah, itu yang jarang dilakukan di sekolah. Yang kelima adalah pendidikan kita tuh masih sangat hierarkis. Maksudnya adalah masih ada jarak antara guru dengan siswa. Jadi seolah-olah guru adalah orang yang paling benar dan siswa adalah orang yang harus menerima kebenaran itu. Jadi jarang terjadi dialog antara guru dan siswa kan. Kita malah nggak didorong untuk kritis mempertanyakan hal-hal yang ada atau yang kita dengarkan dari Bapak Ibu guru. Apa yang diberikan ya sudah terima. Makanya kenapa banyak anak-anak yang kalau ditanya di rumah itu pasti mereka tuh kadang jawab kayak, iya itu kan kata guru saya, nggak mungkin guru saya salah, dia kan guru. Sementara misalkan orang tuanya atau kakaknya tuh bukan guru gitu. Jadi padahal mestinya di sekolah itu kita dibiasakan untuk paham apa sih makna di balik A, apa sebab terjadinya B, kayak gitu kan mestinya. Nah, itu kan kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu kritis mempertanyakan supaya kita paham. Jadi kritis itu bukan untuk membantah atau merasa lebih tahu dari Bapak Ibu guru, tidak. Tapi untuk mengetahui apa sebab musabab dari sebuah peristiwa terjadi. Jadi kita paham nih maksudnya itu apa.
Dan yang terakhir adalah, masalah kita adalah sekolah belum menjadi ruang yang aman bagi siswa. Di sekolah banyak terjadi kekerasan, bullying, bahkan pelecehan seksual. Nah, guru BK juga kadang-kala tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Karena image guru BK itu kan seolah-olah siswa yang masuk ke BK adalah siswa yang nakal. Padahal mestinya BK itu berfungsi untuk membimbing, mendampingi siswa yang sedang mengalami masalah. Bagaimana supaya mereka bisa keluar dari masalah itu. Mereka dilindungi, dibimbing, bukan malah dicap sebagai anak nakal. Nah, inilah 6 masalah pendidikan kita yang harusnya menjadi fokus kita, khususnya bagi para pendidik.